Puji nama Tuhan. Kita bersyukur saat ini oleh karena anugerah Tuhan kita ada di tempat ini. Kita ada di rumah, kita akan beribadah kepada Tuhan sekalipun mungkin kita melalui online. Tapi kita percaya Tuhan tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Dan kita percaya Tuhan hadir di setiap kita semuanya. Haleluya. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagimu Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu karena kami tahu Tuhan bahwa hanya ada satu Allah yang layak untuk kami sembah, yaitu Allah di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang empunya kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, membawa hati kami, membawa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, dan kami berikan hanya kepadamu Tuhan sebagai tanda Tuhan betapa kami mengasihi Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan, Kau memberkati kami semuanya Tuhan, baik yang ada di tempat ini, yang ada di rumah. Kami percaya Tuhan, lawatan kuasa-Mu Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Dan kami menyerahkan ibadah kami Tuhan, dari awal sampai akhirnya. Biarlah kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menaungi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Shalom, puji Tuhan ya. Kita bersyukur saat ini, saat yang indah, bulan Agustus, di mana besok kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita. Dan saat ini kita bawa hati kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Haleluya. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Segala
Haleluya Tuhan. Dengan apa kami bisa membalas kebaikan-Mu Tuhan? Yang kami bisa lakukan hanyalah kami bisa mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Sebab dengan apa yang ada dalam hidup kami Tuhan, kami tak mampu membalas segala apa yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kami. Biarlah pujian kami, biarlah pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan, itulah yang menyukakan akan hati-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Dan waktu pemberitaan firman Tuhan saya persilakan kepada hambanya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan karena kekuatan-Mu yang menyertai kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Untuk kami boleh memuliakan nama-Mu lewat ibadah live stream. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, baik yang ada di rumah Tuhan maupun yang ada di rumah. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami beribadah, karena kami tahu di mana 2-3 orang berhimpun, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami mau merasakan hadirat-Mu lewat kebenaran firman-Mu sore hari ini. Bersabdalah Tuhan, kami mau menikmati kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Kita bersyukur sore hari ini karena anugerah Tuhan kita ada sebagaimana kita ada.
Lewat ibadah sore hari ini, saya katakan merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Itu semboyan bangsa kita. Itu semboyan orang percaya juga yang sudah dimerdekakan daripada dosa. Hari ini kita bersyukur karena besok 17 Agustus kita akan merayakan hari kemerdekaan Indonesia. Indonesia merdeka itu karena kehendak Allah. Terlebih Tuhan menghendaki juga kemerdekaan secara rohani. Bukan hanya berbangsa dan bernegara, tapi kemerdekaan secara pribadi, rohani itu juga penting bagi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sebab itu firman Allah berkata, kita akan menikmati, saya tidak berpanjang firman Tuhan, hanya dengan 2 ayat yang saya akan berikan kepada kita. Lewat Galatia pasal yang kelima, ayat yang pertama, dengan Roma pasal 6, ayat yang ke-18. Tolong dibacakan. Galatia 5, ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Karena itu berdirilah teguh. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dan jangan kamu mau dikenakan kuk perhambaan. Firman Allah berkata lewat Rasul Paulus di dalam suratan Galatia, karena itu kamu yang sudah dimerdekakan daripada dosa oleh Kristus, jangan kamu mau diperhambakan oleh kuk dosa itu. Karena dosa itu yang akan menghambat kita daripada kebenaran yang Allah anugerahkan kepada kita. Sebab itu Tuhan mau kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, yang sudah dimerdekakan daripada dosa, jangan mau kena kuk perhambaan dosa itu lagi. Dosa itu akan menghambat kita untuk menerima penebusan daripada Allah. Karena tanpa pengorbanan Kristus di kayu salib, maka tidak ada penghapus dosa. Karena firman Allah berkata di dalam Injil Yohanes 14 ayat 6, firman Allah berkata demikian, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui Aku, kata Yesus. Inilah perkataan Yesus. Setiap orang yang mau menerima kebenaran firman Allah dari perhambaan dosa, maka dia harus menerima Yesus yang hanya satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Di luar Yesus tidak ada kebenaran. Dan Yesus itulah jalan untuk memerdekakan secara rohani di dalam kehidupan kita. Karena Galatia 5 ayat yang pertama itu, perikop Galatia itu berkata kemerdekaan secara Kristus. Dan kemerdekaan yang dikerjakan Yesus di kayu salib itu, itulah yang akan memerdekakan hidup kita dari perhambaan dosa. Dosa membuat kita kehilangan damai sejahtera. Dosa membuat kita
dosa tidak ada lagi kita berhubungan dengan Bapa di surga, tetapi melewat kematian Kristus di kayu salib itu ada kemerdekaan sejati. Sebab itu kehidupan kita yang sudah dimerdekakan daripada dosa, jangan kita lagi mau dikub oleh dosa itu lagi. Sehingga Allah tidak akan memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Sebab itu firman Allah berkata di dalam Roma 8 ayat yang ke-16, coba kita dengar. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Kamu telah dimerdekakan dari dosa Dan menjadi hamba kebenaran. dan menjadi hamba kebenaran. Sebab itu kalau kita sudah menjadi hamba kebenaran, menjadi hamba-hambanya Allah yang meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa yang menghambat kehidupan kita untuk menerima hidup di dalam kemerdekaan sejati, kita harus tinggalkan dosa itu. Karena dosa membuat kita tidak lagi beroleh damai sejahtera yang daripada Tuhan. Karena firman Allah berkata di dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa itu maut, tetapi kasih karunia Allah itu hidup yang kekal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus yang sudah memberikan kemerdekaan secara rohani di dalam hidup kita, kita patut hargai sepenuhnya. Karena Dia pahlawan kemerdekaan bagi kehidupan rohani kita. Kemerdekaan secara berbangsa dan negara itu menumpahkan banyak darah daripada pahlawan-pahlawan bangsa Indonesia. Tetapi kemerdekaan secara rohani pribadi manusia itu hanya dikerjakan oleh Kristus Yesus. Karena hanya Kristus Yesus yang dapat mengampuni dosa umat manusia. Sebab itu firman Allah berkata di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10, ya, bahwa keselamatan itu bukan usaha daripada manusia, tetapi keselamatan itu adalah anugerah daripada Tuhan, kasih karunia-Nya yang telah menyelamatkan kita. Sebab itu jangan seorang pun mau menyombongkan diri. Jangan seorang pun kita bermegah. Kalau kita mau bermegah, kita bermegah kepada Kristus Yesus yang sudah menyelamatkan kita, karena kita beriman kepada Dia. Sebab itu firman Allah berkata, tolong dibacakan Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat yang ke-9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik.
yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Ya, Allah mau kita hidup di dalam Kristus. Siapa Kristus itu? Dialah Putra Allah yang tunggal, yang diberikan Bapa kepada dunia ini, sesuai firman Allah di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar Allah mengasihi dunia ini, sehingga Ia memberikan putranya yang tunggal, supaya yang percaya kepada Dia tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Yang percaya kepada Yesus, Putra Allah yang tunggal, maka dia akan menerima hidup yang kekal. Ya, upah dosa tadi saya katakan mau. Dosa itu adalah perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Pelanggaran, yaitu mungkin lewat perzinahan, mungkin lewat pikiran kotor, mungkin lewat banyak hal, judi, ya, banyak hal, kedengkian, kebencian yang terjadi di dalam hidup kita. Tinggalkan semuanya, buang. Karena firman Allah berkata di dalam Efesus 4. Efesus terus dan Efesus ya. Iya, Efesus 4 ayat 31 coba. Ya, kalau tidak salah. Segala kepahitan, kegeraman. Iya. Efesus 4 ayat yang ke-31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ya, biarlah segala ini ditinggalkan yang membuat kehidupan kita tidak berkenan kepada Allah. Demikianlah kita mau menjadi orang-orang yang sudah dibenarkan, tidak lagi melakukan hal-hal yang demikian, tetapi kita hidup di dalam kebenaran, di dalam kasih daripada Tuhan Yesus yang mau menyelamatkan kita dari segala pelanggaran yang tidak berkenan kepada Dia. Kemerdekaan secara Kristen yang dibuat oleh Kristus di dalam hidup kita, mari kita mau isi dengan hidup ini di dalam kebenaran, di dalam kekudusan yang dari Allah. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kekudusan itu menjadi mudah bagi Allah di dalam kehidupan kita, baik secara kekudusan jasmani dan kekudusan rohani menjelang hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sebab memang Allah berkata di dalam 2 Korintus 7 ayat yang pertama berkata, mari saya tolong dibaca. 2 Korintus 7 ayat pertama. 2 Korintus 7 ayat yang pertama. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Amin ya. Meninggalkan pencemaran jasmani dan rohani. Kita mau semakin hidup di dalam takut akan Tuhan, di dalam kekudusan dan kebenaran, di dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Demikian juga kita mau mengisi kemerdekaan secara berbangsa
dan bernegara yang Tuhan izinkan kita nikmati ke-75 tahun ini. Mari kita tanggalkan hal-hal yang tidak berkenan, permusuhan, hal-hal yang tidak menyenangkan satu dengan yang lain di antara kita sebagai bangsa yang sudah dimerdekakan dari penjajahan bangsa lain. Kita tidak mau dijajah lagi dengan dosa, dijajah lagi dengan keadaan-keadaan dunia ini, dengan permusuhan sesama kita, bangsa, suku bangsa yang ada di negeri ini. Kita mau isi kemerdekaan ini dengan kita bersatu hati, hidup di dalam kasih yang daripada Allah, supaya kehidupan kita berkenan kepada Tuhan dan nama Tuhan selalu dipermuliakan di dalam hidup kita. Sesuai firman Allah berkata di dalam Galatia 6 ayat 18, setelah kamu dimerdekakan daripada dosa, jadilah kamu hamba kebenaran. Kita juga mau mengisi kemerdekaan berbangsa dan bernegara ini. Mari kita mau bersatu, isi negeri kami ini dengan kita saling mengasihi satu dengan yang lain, supaya negeri kami penuh damai, penuh kasih yang daripada Allah. Tidak ada lagi permusuhan satu dengan yang lain, tetapi kita hidup di dalam kerukunan, sehingga kita boleh mengisi kemerdekaan ini secara berbangsa dan bernegara ini dengan kasih yang daripada Tuhan, dengan mengisi kebenaran ini, kemerdekaan ini dengan kebenaran yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian sore hari ini. Amin. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu kalau bangsa dan negeri kami Indonesia, kamu boleh merayakan kemerdekaan ini yang ke-75 tahun. Kami tahu kalau bangsa Indonesia ini boleh merdeka, itu bukan karena kebaikan kami, itu karena anugerah Tuhan. Tuhan yang sudah menganugerahi bangsa ini yang dijajah oleh bangsa lain selama bertahun-tahun. Tapi kami bersyukur pada 17 Agustus 45 tahun yang lalu, bangsa Indonesia dimerdekakan daripada jajahan bangsa lain. Kami boleh merdeka ini karena anugerah Allah yang diberikan bagi bangsa Indonesia, tanah air yang tercinta ini. Kami bersyukur Tuhan, biarlah kami mau belajar mengisi kemerdekaan ini. Kami isi kemerdekaan ini supaya bangsa ini bersatu Tuhan di dalam ke depan memupuk negara ini, supaya negara ini boleh tetap maju. Negara ini dipulihkan dari krisis ekonomi, dari krisis Tuhan keamanan, dari krisis ekonomi ini, supaya Indonesia kembali mengalami pemulihan, terlebih Tuhan dari virus corona ini yang saat ini menjangkit ke seluruh dunia. Tetapi kami berdoa lewat kemerdekaan yang ke-75 tahun ini, Tuhan akan menganugerahkan kebaikan yang lebih lagi, kemerdekaan yang lebih lagi di dalam mengisi negeri kami ini dari segala tantangan yang terjadi terlebih lewat COVID-19 ini. Pulihkan negeri kami dari Sabang sampai Merauke ini. Pulihkan
udaranya, pulihkan airnya Tuhan, pulihkan keamanan, pulihkan seluruhnya Tuhan, bahkan berkati presiden kami, wakil presiden dengan seluruh jajarannya. Tuhan, Engkau memberkati dengan luar biasa sehingga Indonesia boleh mengalami damai sejahtera, sukacita yang daripada Engkau dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, terima kasih, berkat-Mu akan menyertai bangsa ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Berkat yang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya